Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi kabar yang cukup heboh. Kali ini datang dari Indonesia yang menginvasi Australia. Nah loh. Namun jangan salah paham dulu bos. Bukan pasukan Indonesia yang menginvasi, tapi kali ini nelayan Indonesia lah yang beraksi masuk ke perairan Australia. Bahkan tak tanggung-tanggung, jumlahnya pun mencapai ratusan unit kapal bos. Bukan kaleng-kaleng. Lantas sebenarnya ada apakah gerangan? Mengapa nelayan-nelayan kita ini nyelonong masuk sampai jauh ke wilayah negara Australia? Setelah ini kita bahas bos. Kemudian kabar kedua nanti yang tak kalah panas. Di depan muka dunia, Indonesia baru-baru ini telah berbicara mengenai langkah-langkah atau cara untuk mengembalikan alias memulangkan orang-orang Rohingya kembali ke negara asalnya, yaitu negara Myanmar bos. Nah loh, orang-orang Rohingya kalau tahu bisa ketar-ketir nih ya kan. Udah jauh-jauh berlayar sampai Indonesia, mau dipulangkan pula ke Myanmar. Lantas, bagaimanakah pernyataan lengkap Indonesia ini mengenai pemulangan orang-orang Rohingya? Penasaran ceritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar pertama yang lumayan greget nih bos. Baru-baru ini heboh dikabarkan bahwa ratusan kapal nelayan dari Indonesia telah masuk menembus batas wilayah dan menuju ke dekat Australia. Tak main-main. Dikutip dari CNBC Indonesia, jumlah kapal nelayan Indonesia yang masuk ini pun bukan hanya puluhan bos, tetapi mencapai ratusan unit kapal. Dan hal ini pun dibeberkan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, yaitu Bapak Sakti Wahyu Trenggono, yang menyatakan bahwa jika dilihat di comment center milik KKP, di baratnya Perth, Australia itu banyak sekali kapal-kapal Indonesia. Dan ini dia penampakan titik-titik kapal Indonesia. Jadi yang titik warna pink itu semuanya adalah kapal-kapal Indonesia bos. Dan memang terlihat mereka sudah merengsek masuk jauh ke dalam wilayah Australia. Kemudian Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu PSDKP, Bapak Adin Nurawaludin pun mengungkapkan bahwa ada sekitar 378 kapal nelayan Indonesia yang termonitor masuk ke wilayah teritorial Australia. Dan adapun untuk ukuran kapal yang termonitor memasuki wilayah Australia ini adalah berkisar dari 5 sampai 10 gross tonnage bos. Nah, cukup sangar nih. Jadi nampaknya nelayan-nelayan China pun sebenarnya ya masih kalah nih bos. Kalau nelayan China berlayar sampai Natuna itu ya sebenarnya diorganisir sama pihak pemerintah China, bahkan kadang diawasi oleh kapal-kapal perang China. Tapi kalau nelayan Indonesia, nah ini namanya invasi mandiri bos. Nggak perlu diawasi, nggak perlu dikerahkan, mereka bahkan mampu berlayar sendiri jauh sampai ke barat perairan Australia dengan jumlah armada mencapai ratusan unit kapal. Bahkan Menteri Kelautan Bapak Wahyu Trenggono tadi pun sebenarnya mengatakan bahwa pihaknya selama ini selalu menghimbau kepada nelayan-nelayan tersebut untuk tidak melakukan penangkapan ikan di wilayah Australia. Bahkan akibat hal ini, pihaknya sudah seringkali berkoordinasi dengan Australia bos. Bahkan dalam waktu dekat ini, beliau pun akan bertemu lagi dengan pihak Australia. Namun peningnya, sampai saat ini nelayan-nelayan Indonesia ini malah masih banyak yang ke Australia sana bos. Bahkan kabarnya sudah menggunakan kapal-kapal bermotor yang lumayan besar. Nah, cukup amsyong dan ngeri-ngeri sedap nih bos. Oke, lanjut kabar yang lumayan panas. Kali ini datang dari Indonesia yang ternyata baru-baru ini telah membawa kasus Rohingya ke hadapan dunia bos. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, baru-baru ini dalam acara Global Refuge Forum atau GRV di Jenewa, Rabu 13 Desember 2023 kemarin, Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ibu Retno Marsudi telah berbicara terkait masalah pengembalian pengungsi Rohingya kembali ke negara asalnya, yaitu ke negara Myanmar. Nah loh,
Pengungsi Rohingya bisa ketar-ketir nih kalau diketemukan lagi dengan Jenderal Min Aung Hlaing, ya kan? Dan untuk mengembalikan ratusan bahkan ribuan orang-orang Rohingya ini ke tanah mereka pun, Ibu Retno akhirnya mengajak masyarakat internasional bekerja sama untuk menghentikan konflik dan memulihkan demokrasi di Myanmar, sehingga pengungsi Rohingya dapat kembali ke rumah mereka masing-masing. Karena menurut beliau, gelombang pengungsi dunia ini pun sebenarnya disebabkan oleh peperangan dan juga konflik, bos. Di mana akar masalah yang berupa perang dan konflik ini pun harus diselesaikan, dan itu berlaku untuk konteks di jalur Gaza Palestina maupun Rohingya, ujar Menteri Luar Negeri Indonesia ini di hadapan delegasi perwakilan seluruh dunia, bos. Mantap, mantap, jos. Nah, kemudian selain itu Ibu Retno Marsudi pun juga memperingatkan untuk kelompok negara-negara yang dulu telah meratifikasi Konvensi 1951, di mana dengan konvensi itu mereka telah setuju untuk menjadi negara-negara tujuan para pengungsi. Namun Ibu Retno pun mengkritik mengapa saat ini para pengungsi malah ditampung oleh Indonesia, bos. Padahal Indonesia tidak masuk dalam kelompok Konvensi 1951 ini. Sedangkan mereka, negara-negara yang masuk kelompok ini, malah menolak untuk menampung para pengungsi Rohingya ini. Jadi ibarat kata ya, mereka, negara-negara anggota Konvensi 1951 ini kini malah numbalkan Indonesia, bos. Di mana banyak negara pihak bahkan menutup pintu mereka untuk para pengungsi Rohingya ini. Dan kemudian di lain sisi, UNHCR, cabang PBB yang mengurus masalah pengungsi, kini malah mengucapkan terima kasih pula pada Indonesia. Dan tak main-main, hal ini pun karena Indonesia akhirnya mau tidak mau menampung ribuan pengungsi Rohingya yang baru-baru ini masuk ke wilayah Aceh, bos. Padahal ya sebenarnya mereka itu bukan mengungsi, bos, tapi mencari tanah, mencari tempat tinggal baru permanen, dan diarahkan pula ke negara kita, Indonesia. Dan terkait hal ini, juru bicara UNHCR Asia yaitu Babar Belok via situs Twitternya pada Selasa 12 Desember 2023 kemarin mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa manusia putus asa yang membutuhkan adalah tindakan kemanusiaan, bukan meningkatnya jumlah. Terima kasih Indonesia, ujar beliau. Nah loh. Lantas, kini pertanyaannya, apakah Indonesia nantinya akan benar-benar mengembalikan ribuan pengungsi Rohingya ini ke tanah Myanmar di bawah pemerintahan kudeta Jenderal Min Aung Hlaing yang terhormat? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos. Akhir kata seperti biasa admin ucapkan, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo make sense.